Baik semuanya, kami dari Rose Design akan mempresentasikan tugas mata kuliah perancangan tapak yang berjudul Perancangan Resort dengan konsep arsitektur ekologi. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama, data tapak yang dipilih yaitu sistem tapak, di mana kondisi lahan yang berkontur, kemudian terdapat kali mati di sisi utara, terdapat juga sirkulasi jalan dua arah dengan lebar jalan 3,5 meter. Di sini juga kita lihat untuk jalan masuk ke lokasi itu sepanjang 8 meter. Kemudian yang berikutnya, data yang dipilih itu topografi. Di sini kita melihat elevasi untuk menentukan ketinggian tapak, di mana elevasi yang terendah itu yaitu 404 dan yang tertinggi adalah 448 dengan kondisi tapak berkontur landai. Kita masuk ke konsep analisa perancangan. Yang pertama, matahari. Di sini pencahayaan yang masuk pada pagi dan siang hari lebih banyak dibandingkan sore hari. Hal ini dikarenakan kondisi site yang berkontur, di mana pada sisi barat lebih tinggi dibandingkan pada sisi timurnya. Konsep analisa perancangan yaitu matahari yang pertama, sinar matahari yang masuk ke tapak dari timur ke barat. Kemudian matahari memiliki unsur positif di mana dapat memberikan penerangan di siang hari, sehingga dapat menghemat penggunaan energi listrik. Poin berikutnya, unsur negatif matahari adalah menyebabkan radiasi dan sinarnya yang menyilaukan mata. Maumere memiliki iklim tropis sehingga pembatasan terhadap cahaya yang masuk ke tapak perlu dibatasi. Kita masuk ke poin potensi. Sinar matahari merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan dan juga terhadap masa bangunan. Yang berikutnya, kendala cahaya yang masuk ke tapak ini kurang di bagian kaki bukit atau lembah, terutama pada pagi dan siang hari. Kecuali pada sore hari, cahaya yang masuk secara maksimal. Di sini kami memberikan solusi di mana semua masa bangunan menerapkan atap dari alang-alang, sehingga tetap sejuk meskipun di siang terik. Adapun bangunan yang kurang mendapat cahaya matahari, khususnya di kaki bukit, akan dibuat sebagai tempat camping ground. Yang berikutnya, konsep analisa perancangan yaitu angin, di mana angin datang dari segala arah, tetapi angin yang masuk ke tapak lebih banyak dari sisi timur. Berdasarkan iklim di Maumere yang beriklim tropis kering sehingga curah hujan cukup rendah. Hal ini mendukung perancangan resort di daerah perbukitan. Berikut pembahasan terkait angin. Angin yang masuk ke tapak dari arah timur sepanjang tahun. Pepohonan yang ada di sekitar site dapat menghalau debu yang dibawa masuk angin ke tapak. Angin sebagai penyejuk dalam sirkulasi terhadap bangunan. Potensinya dari angin itu terkait kawasan site merupakan kawasan yang masih alami, sehingga kualitas udaranya tergolong sangat baik. Kendalanya, tidak terdapat kendala karena angin yang masuk dari arah timur dapat maksimal ke seluruh tapak. Solusinya, penerapan atap alang-alang pada seluruh masa bangunan, menjadikan bangunan tetap sejuk di siang hari, namun hangat di malam hari. Yang berikut adalah aksesibilitas. Untuk aksesibilitas sudah cukup baik, akan tetapi belum terdapat marka jalan. Akses menuju site terdapat pada area barat. Potensinya, lokasi mudah dijangkau oleh transportasi umum dan kendaraan pribadi, kecuali bus. Akses ke tapak juga sangat baik karena merupakan jalan aspal. Kendalanya, belum terdapat marka jalan. Solusinya yaitu membuat marka jalan sehingga sirkulasi sekitar site dapat terkendali. Dan sirkulasi pada site dimaksimalkan pada area yang kontur kemiringannya paling sedikit. Sirkulasi pada site akan dibuat lintasan memutar pada beberapa area di dalam tapak. Sirkulasi pada site akan digunakan sebagai area jogging track. Berikutnya vegetasi. Vegetasi pada site sudah baik karena terdapat banyak pepohonan di sekitar site. Potensinya yaitu site merupakan area perbukitan yang masih tergolong alami,
sehingga memiliki banyak pepohonan di sekeliling tapak. Untuk kendala itu terhadap vegetasi tidak ada. Vegetasi ini akan tetap dipertahankan pada perancangan resort. Solusinya yaitu untuk memaksimalkan potensi yang ada pada site, kami menerapkan konsep ekologi. Konsep ini bertujuan untuk mempertahankan beberapa vegetasi yang ada serta menjaga keasrian dan kealamian yang ada pada tapak. Baik, sekarang kita masuk ke kebisingan. Kebisingan terdapat pada jalan yang ada di sekitar site. Tingkat kebisingannya kurang karena sekitar site masih sepi. Potensi, kawasan ini sangat mendukung bangunan resort karena merupakan daerah yang tingkat kebisingannya rendah. Kendala, sumber kebisingan hanya terdapat pada jalan di sekitar site. Solusi, karena sumber kebisingan hanya terdapat pada jalan di sekitar site, maka kami akan mengatur penempatan bangunan agar pengunjung merasa lebih nyaman. Kami juga akan menambah vegetasi pada site agar mengurangi kebisingan. Baik, masuk ke utilitas. Potensi, terdapat jaringan instalasi listrik yang berasal dari PLN. Terdapat sumber air bersih berjarak kurang lebih 400 meter dari site ke permukiman warga. Akses internet sudah mendukung jaringan 4G. Kendala, site belum terdapat drainase. Solusi, pada tapak akan dibuatkan drainase yang akan terhubung langsung ke kali. Baik, kita masuk ke penzoningan. Area semi publik. Di sini area semi publik terdapat tempat parkir, pengelola, dan informasi. Restoran, hotel, kolam renang, dan toko souvenir. Area publik di sini terdapat gazebo dan jogging track. Untuk area servis terdapat dapur, ruang penunjang, dan mes karyawan. Area privat, di sini kami menempatkan cottage. Untuk area pendukung, di sini terdapat camping ground. Baik, kita masuk ke gubahan massa. Di sini kami mengambil dari konsep metafora, yaitu berbentuk daun yang diterapkan pada atap bangunan. Transformasi bentuknya seperti pada gambar. Baik, yang terakhir kami akan menunjukkan hasil rancangan kami. Baik, demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.